warung jajanan di tanah Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Om Ras. Penulis asal Kalimantan Tengah yang kisah-kisahnya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan pada kisah yang akan saya bawakan kali ini, kisah ini setting tempatnya di Kalimantan Selatan ya teman-teman ya. Kisah tentang seorang gadis yang baru lulus sekolah dan harus mencari pekerjaan karena orang tuanya yang sudah mulai menua. Sulit mencari pekerjaan, akhirnya gadis ini mencoba untuk membuka warung jajanan di dekat sekolah atau di sekitaran sekolah dasar yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, di sini banyak sekali gangguan teman-teman. Setelah ia membuka usahanya itu dan menjadi ramai karena ya itulah anak-anak muda kan penuh dengan ide, makanan-makanannya juga bermacam-macam. Tapi di sini ternyata banyak yang gak suka. Sehingga muncullah gangguan-gangguan, baik gangguan langsung ataupun gangguan gaib. Dan puncaknya gangguan gaib pastinya. Bagaimanakah Nisa menghadapi itu semua? Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan oke, nggak pakai lama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, sekitaran tahun 2024. ST Jumbonya satu kak, kata salah satu anak SD yang baru datang ke warung tersebut. Ulun duluan kak, baksonya tadi 5 ribuan wan air es. Saya duluan kak, tadi baksonya 5 ribu dan air es, ujar anak yang lainnya tak mau kalah. Adang setumat lah, kakak Ula akan baksonya dulu. Tunggu sebentar ya, kakak buatkan baksonya dulu, kata gadis berusia 19 tahunan itu pada anak-anak yang sudah mulai mengantre di depan warungnya. Gadis pemilik warung itu bernama Anissa. Dia lulus sekolah menengah atas sekitar 1 tahun yang lalu. Setelah lulus sekolah, ia sudah berusaha mencari pekerjaan. Namun, setelah kesana kemari mencoba melamar kerja, ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan. Berkali-kali ia mengikuti tes, berkali-kali mengantarkan berkas, bahkan pernah sampai ke kota kabupaten untuk wawancara. Akan tetapi, selalu berakhir dengan penolakan. Rasa kecewa sempat membuatnya putus asa. Apalagi jika mengingat ayahnya yang kini hanya bekerja sebagai buruh harian lepas setelah menjual satu-satunya sawah milik mereka hanya untuk biaya sekolah Anissa. Menurutnya, di zaman sekarang, ijazah seringkali tak lagi menjadi jaminan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Lowongan yang terbatas, saingan yang begitu banyak membuatnya berkali-kali pulang dengan tangan yang hampa. Namun justru karena itulah Anissa tak ingin menyerah. Dia sadar jika pintu yang ia ketuk tak juga terbuka, maka ia harus mencari jalan lain dengan apa yang dimilikinya. Dan akhirnya dengan berat hati ia meminta izin pada sang ayah untuk menjual satu-satunya cincin emas peninggalan almarhumah ibunya. Cincin emas yang merupakan kenangan berharga yang paling Anissa sayangi. Uang hasil penjualan cincin itu kemudian ia gunakan sebagai modal untuk memulai usaha baru, yaitu berdagang makanan. Pada awalnya, Anissa mencoba membuat kue-kue unik dan jajanan kreatif yang disukai anak-anak sekolah. Seperti donat mini dengan warna-warni gula tabur,
puding roti dalam sup kecil, salad buah dan jeli, hingga cilok isi keju yang ia kreasikan sendiri. Dan semua makanan yang ia buat tersebut lalu ia titipkan di beberapa warung dekat sekolahan yang berada tidak terlalu jauh dari rumahnya. Di awal-awal, dagangannya selalu habis terjual. Hampir setiap hari, ia pulang dengan wajah gembira karena semua makanan yang ia buat laku keras. Namun, beberapa minggu kemudian, penjualannya mulai menurun karena anak-anak yang dulu sering membeli jajanan itu kini justru beralih ke jajanan lain yang dijual di warung. Semula, Anissa merasa itu wajar, mungkin karena memang anak-anak bosan dengan makanan yang ia buat. Tapi setelah ia mengganti menu dagangannya pun tetap saja tidak laku, dan itu terjadi hampir setengah bulan lamanya. Hingga sampai di suatu hari, Anissa akhirnya mengetahui penyebab dagangannya yang kehilangan minat pembeli karena ternyata beberapa pemilik warung tempat ia menitipkan dagangan sengaja menyembunyikan kue-kue milik Anissa di bawah meja dan baru akan meletakkannya di atas meja setelah anak-anak pulang sekolah. Alhasil, jajanan Anissa tidak terlihat dan tidak terbeli oleh anak-anak. Menyadari hal itu, Anissa sempat merasa sedih dan kecewa, tapi ia juga sadar kalau ia tidak punya hak untuk marah karena mau bagaimanapun warung itu milik orang dan pemiliknya bebas melakukan apapun pada warungnya. Dan yang salah di sini adalah dirinya, mungkin karena keberadaan dagangan titipannya itu malah membuat jajanan yang dijual di warung tersebut jadi sepi. Namun meski begitu, Anissa tidak menyerah. Ia mulai memikirkan cara baru untuk berjualan agar tidak bergantung sepenuhnya pada warung titipan. Dengan bermodalkan semangat, akhirnya Anissa memberanikan diri untuk meminta izin tertulis pada kepala sekolah dasar yang berada tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dengan pertimbangan yang cukup lama, pada akhirnya Anissa diizinkan membuka warung di sekitar sekolah, tapi dengan beberapa persyaratan terkait dengan kesehatan makanan dan kebersihan sampah dan lain-lain. Setelah mendapatkan izin, Anissa pun mulai membangun warung kecil-kecilan di halaman sekolah tersebut. Dan sang ayahlah yang dengan sabar membantu membuat warung sederhana itu. Warung Anissa hanya berupa bangunan kayu beratap kanseng berlantai papan seadanya, tidak memiliki pintu, bahkan dindingnya pun hanya di bagian meja ke bawah dan bagian kompor saja, dengan tujuan agar panasnya api kompor tidak mengenai anak-anak. Setelah 1 minggu mulai berjualan, alhamdulillah warung kecil milik Anissa makin ramai dikunjungi para murid saat jam istirahat. Meski hanya menjual jajanan sederhana seperti es teh jumbo, sosis goreng, sosis bakar, mie goreng, mie ayam, bakso dan kue-kue unik hasil kreasinya sendiri, tapi anak-anak yang mengantri bisa sampai panjang sekali. Apalagi menu-menu jajanan di warung Anissa selalu berganti setiap 2 hari sekali, sehingga anak-anak tidak pernah merasa bosan. Bahkan mereka selalu penasaran dengan menu baru apa saja yang akan tersedia di warung Anissa besok. Senyum di wajah Anissa tak pernah pudar setiap kali dagangannya laris. Ia merasa sedikit demi sedikit usahanya mulai membuahkan hasil, dan ayahnya pun tampak bahagia melihat putrinya yang selalu berusaha keras tanpa kenal lelah. Namun, seiring berjalannya waktu, ujian mulai datang. Tidak semua orang di sekitar sekolah senang dengan kehadiran warung Anissa.
Beberapa pedagang lama merasa tersaingi, bahkan ada yang berusaha menjatuhkan usaha warung kecil milik Anissa dengan mengatakan pada anak-anak kalau Anissa jorok dan makanannya kotor agar dagangan gadis itu tidak laku. Tapi walaupun sudah dihasut seperti itu, anak-anak tetap banyak yang berbelanja di warungnya. Terlebih lagi, mereka memang melihat langsung proses pembuatan makanan-makanan tersebut. Jadi mereka tahu betul Anissa selalu mengenakan sarung tangan plastik berhijab dan menggunakan masker koki untuk penutup mulut. Tapi tidak hanya sampai di situ. Karena hasutan tidak mampu membuat warungnya sepi, para pedagang lain mulai menyerang mentalnya seperti menyinggung, dan Anissa kerap kali mendengar beberapa orang juga membicarakannya secara terang-terangan. Pantas saja laku, dia kan masih muda, mukanya manis, kalau bicara juga dilembut-lembutin, bikin anak-anak jadi senang beli di sana, bisik salah satu pedagang kepada yang lain. Betul, padahal kata anak saya, makanannya itu nggak enak. Cuma ya itu, mereka itu senang beli di situ karena selalu dipanggil dengan panggilan-panggilan manja seperti sayang atau apalah itu. Anissa yang mendengarnya hanya tersenyum, mencoba tidak mempedulikan. Ia memilih tetap ramah pada semua pedagang meskipun kadang tidak disambut dengan baik oleh mereka. Dalam hatinya, Anissa sangat berharap persaingan antar sesama pedagang itu tidak berubah jadi permusuhan. Karena ia tahu mereka semua sama-sama berjuang untuk mencari nafkah dan memang sudah seharusnya untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Karena rezeki yang sudah tertakar tidak mungkin akan tertukar. Beralih ke masa sekarang. Kak, ayo kak, bakso punyaku lagi, desak salah satu anak yang sedari tadi ikut berdesak-desakan mengantri. Ya sabar ya, ini kakak lagi buatkan, tunggu sebentar ya, kata Anissa dengan lembut. Ini uang untuk puding coklat satu ya kak, tadi uang baksonya sudah, ujar anak yang lain. Ya makasih ya, taruh saja uangnya di situ, jawab Anissa tersenyum. Kak, cepetan dong, udah hampir habis nih jam istirahatnya, sahut anak yang lain. Sabar-sabar ya sayang, tangan Anissa kan cuma 2, kata Anissa dengan nada bercanda. Begitulah keseharian Anissa setiap harinya. Sejak bel istirahat berbunyi, warungnya yang sederhana itu selalu dipenuhi anak-anak sekolah yang ingin membeli jajanan. Tangan Anissa nyaris tak berhenti bergerak, melayani pembeli dan menyiapkan pesanan satu persatu sambil tetap tersenyum ramah menyapa anak-anak yang berbelanja di warungnya. Di sela-sela kesibukannya itu, sesekali Anissa menoleh ke arah toples-toples dagangannya dan ia selalu merasa sangat lega ketika melihat jajanan itu sudah hampir habis. Pudingnya tinggal 2 kak, seru salah satu anak yang menunjuk ke arah toples yang berisi 2 cup puding. Ya udah, yang terakhir buat adek di belakang ya, biar adil, jawab Anissa lembut sambil melirik anak perempuan yang berdiri paling belakang dengan wajah khawatir tidak kebagian. Saat bel tanda istirahat sudah selesai berbunyi, Anissa menoleh ke halaman sekolah yang mulai sepi karena anak-anak sudah masuk ke kelas mereka masing-masing. Meski lelah dan sering menghadapi persaingan yang tidak mudah, namun Anissa merasa bahagia dan terharu setiap kali melihat dagangannya habis terjual. Dan momen seperti inilah yang selalu membuatnya merasa kalau perjuangannya untuk bertahan tidak sia-sia. Sambil merapikan meja warung kecilnya, Anissa bergumam pelan. Alhamdulillah, habis lagi hari ini. Semoga besok dan seterusnya selalu begini ya Allah, biar Abah tidak perlu lagi capek-capek kerja. Ia kemudian menyingkirkan toples-toples kosong ke bawah meja, lalu mengelap meja yang terkena sisa kuah bakso. Setelah meja kembali rapi dan bersih, ia pun mulai menyiapkan bahan-bahan
untuk membuat dorayaki dan telur gulung yang nanti akan dijual pada saat istirahat season kedua. Anissa menghela nafas lega. Setelah semua beres, ia kemudian duduk untuk beberapa saat guna merilekskan punggungnya yang sudah terasa pegal. Masih ada waktu, insya Allah sempat buat bikin 2 menu, gumamnya. Lalu bergegas menyiapkan adonan dorayaki di dalam baskom kecil. Suara riuh dari anak-anak sekolah sudah tak terdengar lagi. Hanya ada beberapa guru yang berjalan melintas dan beberapa anak kecil usia 4-5 tahunan yang datang membeli permen atau minuman di warung Anissa. Karena memang selain anak-anak SD, warung Anissa juga punya pembeli tetap yang merupakan anak-anak kisaran usia 2-5 tahunan yang rumah mereka berada di dekat sekolah tersebut. Dan biasanya, jika anak-anak usia di bawah 4 tahunan itu berbelanja, mereka selalu didampingi orang tuanya. Tidak jarang, orang tuanya juga akan membeli jajanan dan mengobrol dengan Anissa. Anissa tersenyum ramah ketika melihat seorang ibu muda datang menggandeng anaknya yang baru berusia sekitar 3 tahunan. "Mau beli apa, Dek?" sapa Anissa lembut sambil tetap mengocok adonan dorayaki. Anak kecil itu dengan suara yang nyaris seperti bisikan menunjuk ke arah toples berisi permen lollipop. "Itu yang merah," ibunya tertawa kecil. "2 aja ya, Kanisa, buat adik sama kakaknya nanti pulang sekolah." Anissa mengangguk sambil tersenyum, lalu mengambil 2 permen lollipop dan memasukkannya ke kantong plastik kecil. "Ini adek, yang merah sesuai pesanan," kata Anissa lembut. Anak kecil itu tersenyum malu-malu sambil meraih kantong plastik berisi permen yang disodorkan Anissa, lalu bersembunyi di belakang ibunya. "Udah pintar pilih sendiri ya sekarang," guda Anissa sambil tertawa kecil. Ibunya hanya tersenyum sambil membayar, kemudian mengajak anaknya pulang. Setelah mereka pergi, suasana di sekitar warung kembali sepi. Hanya terdengar suara angin yang berembus melewati pepohonan di halaman sekolah. Senandung kecil terdengar dari mulutnya menemani kegiatannya saat itu. "Nisa!" panggil seseorang dengan suara nyaring. Anissa menoleh. Terlihat seorang wanita berusia 30 tahunan berjalan ke arah warungnya dengan raut wajah penuh amarah. "Ada apa ya?" Anissa bertanya dengan suara pelan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Matanya menatap tajam ke arah Anissa. Di tangannya menenteng sebuah mangkuk plastik berisi air seperti kuah bakso, tapi warnanya terlihat aneh. "Masih tanya ada apa? Coba lihat bentuk daganganmu ini. Daganganmu ini sudah bikin anakku sakit perut," bentak wanita itu dengan suara nyaring. Anissa tertegun. Kedua tangannya yang semula sibuk dengan adonan berhenti seketika. "Maaf Bu, tapi saya..." Belum sempat Anissa menyelesaikan kalimatnya, wanita itu mengangkat mangkuk tersebut dan tanpa pikir panjang melemparkan ke arah meja warung. Kuah bakso itu muncrat ke segala arah. Bau anyir bercampur asam langsung menusuk hidung. Beberapa gumpalan kecil yang ternyata belatung ikut terlempar, menempel di permukaan meja dan sebagian jatuh ke lantai. Anissa spontan terlonjak mundur sambil menahan nafas. Matanya melebar tak percaya melihat pemandangan di depannya. "Bu, saya benar-benar nggak tahu apa-apa soal ini. Bakso saya kuahnya bersih, dan saya tidak pernah menggunakan kuah bakso sisa kemarin untuk dijual lagi hari ini, karena saya selalu membuat yang baru setiap hari. Saya juga tahu perut anak-anak itu sensitif, makanya saya selalu menjaga kebersihannya," ucap Anissa gugup mencoba menjelaskan. "Alasan? Kalau sampai anakku kenapa-napa, kamu akan aku penjarakan. Dan kamu harus bertanggung jawab atas daganganmu yang sudah merugikan anakku ini," teriak wanita itu sambil menunjuk-nunjuk wajah Anissa. Suasana yang semula sepi mendadak mencekam.
Beberapa anak yang tadinya bermain di kejauhan segera menghentikan aktivitas mereka dan mulai mendekat. Begitupun juga dengan anak-anak yang masih belajar di kelas, mereka terlihat berdesak-desakan untuk melihat apa yang terjadi dari celah pintu yang sedikit terbuka. Anissa menunduk, dadanya berdebar kencang. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya mendadak keluh. Dalam hatinya dia bingung, karena sangat yakin bahwa kuah yang ia buat tadi pagi masih segar dan tidak mungkin berbelatung. Ih, joroknya, sampai-sampai kuah baksonya ada belatungnya, ujar pedagang lain. Makanya, kan sudah kubilang, kalau si Anissa ini jorok, gaya-gayaan, pakai segala sarung tangan lah, pakai masker lah. Tapi bahan untuk membuat makanannya sudah pada basi semuanya, sahut yang lain. Tubuh Anissa gemetar. Dadanya terasa sesak saat berusaha menahan tangis. Dia benar-benar merasa terintimidasi oleh tatapan orang-orang di sekitarnya. Bibirnya bergetar, namun tak ada kata-kata keluar. Ia tak sanggup mengatakan sepatah kata pun untuk membela diri. Suasana di sekitar warung semakin riuh. Beberapa wali murid yang kebetulan datang untuk menjemput anak-anak mereka ikut menonton dan bergabung melontarkan komentar-komentar yang makin menambah panas suasana. Pantesan aja anakku kemarin itu sakit perut. Jangan-jangan gara-gara makan bakso di sini, seru seorang ibu lain sambil melipat tangan di dada. Waduh, kalau begini ya harusnya dia nggak boleh jualan lagi dong di sini. Yang ada nanti semua anak-anak di sini sakit. Timpal yang lain dengan nada menyudutkan. Anissa semakin menunduk. Air matanya mulai menggenang di sudut mata. Dia ingin menjelaskan, tapi semua orang yang ada di sana seperti tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Tiba-tiba saja terdengar suara tegas yang memecah keributan itu. Cukup! Semua orang spontan menoleh. Terlihat kepala sekolah Pak Nanang datang bersama dua guru lain, Bu Alia guru agama dan Pak Hasan guru olahraga. Raut wajah mereka tampak serius dan langkah mereka tetap tenang namun terlihat berwibawa. Apa yang terjadi di sini? Tanya Pak Nanang dengan nada berwibawa. Pak Kepsek, coba lihat dagangan ini. Gara-gara kuah baksonya, anak saya sampai sakit perut. Lihat saja itu, ada belatungnya, ujar wanita yang pertama kali datang sambil menunjuk sisa kuah bakso yang sebelumnya ia lempar ke meja warung Anissa. Pak Nanang menoleh ke arah Anissa yang tampak pucat dan terisak, lalu menatap ke arah meja yang terlihat masih ada belatung berserakan di antara genangan kuah bakso di atas meja yang mengeluarkan aroma tak sedap. Ada juga mangkuk plastik yang tergeletak di lantai. Baik-baik, saya paham. Tapi tolong jangan gegabah dulu menuduh Anissa seperti itu. Kita harus buktikan dulu kebenarannya, kata Pak Nanang tetap tenang. Kemudian ia memandang Anissa. Nisa, kuah bakso yang kamu pakai, apa sekarang masih ada sisanya? Tanya Pak Nanang. Anissa mengangguk pelan. Dengan suara bergetar ia menjawab, ada Pak, masih ada di panci kecil itu. Anissa menunjuk ke arah panci yang masih berada di atas meja kompor. Baik, tolong bawakan ke sini pancinya ya, ujar Pak Nanang. Dengan tangan gemetar, Anissa membawa panci berisi sisa kuah bakso yang baru saja ia masak pagi tadi. Bau harum kaldu sapi langsung tercium begitu tutup panci dibuka. Bu Alia melangkah maju, menatap ke arah para orang tua yang tadi ribut. Biar kita semua lihat bersama ya keadaan panci dan kuah baksonya, supaya kita jangan asal tuduh, ucap Bu Alia. Tanpa ragu, Pak Hasan mengambil sendok sayur dan mengaduk perlahan kuah dalam panci. Tidak ada tanda-tanda kotoran ataupun belatung. Kuahnya jernih dengan aroma sedap. Untuk memastikan, Pak Nanang lantas mengambil sendok kecil, mencelupkannya, lalu mencicipi sisa kuah bakso dari dalam panci tersebut di depan semua orang, disusul Bu Alia dan Pak Hasan yang juga ikut mencicipi.
Wajah Pak Nanang terlihat santai, bahkan terkesan menikmati rasa dari kuah bakso yang ia cicipi barusan. Kuah ini baik-baik saja, tidak ada rasa asam ataupun basi, apalagi sampai berbelatung, kata Pak Nanang. Suasana mendadak hening. Beberapa wali murid yang tadi bersuara lantang mulai saling pandang, sebagian terlihat menunduk menahan rasa malu. Oke, baik. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini yang perlu kita luruskan ya. Karena ternyata kuah bakso milik Anissa tidak seperti kuah yang dibawa oleh ibu ini. Jadi kemungkinan besar kuah bakso berbelatung yang ibu ini bawa bukan berasal dari warung Nisa. Jadi jelas sudah semuanya ya. Ibu-ibu yang tadi sudah menyudutkan Anissa, ayo silakan maju, minta maaf. Dan untuk ibu yang sudah menuduh Anissa tanpa bukti, harap bertanggung jawab ya atas kerugian yang Anissa alami ini, kata Pak Nanang. Anissa terisak sambil menundukkan kepala. Kali ini Bu Alia menepuk baunya lembut. Tenang ya Nisa, kami tahu kok kalau kamu selalu menjaga kebersihan, kata Bu Alia. Wanita yang tadi marah terlihat malu, namun masih mencoba membela diri. Loh, kenapa saya yang tanggung jawab? Saya kan korban. Anak saya sakit gara-gara jajan di sini. Saya juga dirugikan loh Pak. Loh, tapi kan terbukti kalau kuah bakso yang ibu bawa itu tidak berasal dari panci Anissa. Tapi kalau ibu tetap bersikeras, kami akan membantu memastikan penyebab sakit perutnya anak ibu. Biar semuanya jelas sejelas-jelasnya, dan ibu bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas tuduhan tanpa bukti yang sudah ibu lakukan ini, sahut Pak Hasan. Wanita itu mendengus keras, lalu berbalik pergi sambil mengomel, meninggalkan warung Anissa diikuti oleh para pedagang lain. Anissa berusaha untuk tidak melakukan kontak mata dengan orang-orang yang masih ada di sana. Bahkan ia bergegas untuk meraih lap kain guna membersihkan sisa kuah di meja dengan tangan gemetar. Namun begitu melihat belatung yang menggeliat di antara genangan kuah itu, tubuhnya langsung terasa kaku, wajahnya pucat. Anissa menelan ludah, berusaha menahan mual yang tiba-tiba muncul. Ia mencoba menguatkan diri, lalu dengan hati-hati menyapu belatung-belatung itu menggunakan kertas dan menampungnya di dalam plastik kecil. Kamu jangan takut ya Nisa, kami percaya kamu tidak seperti yang dituduhkan, kata Pak Nanang pelan namun tegas. Dia menatap Anissa yang masih sibuk membersihkan mejanya dari sisa-sisa kuah bakso yang dilempar oleh wanita yang menuduhnya tadi. Bu Alia mengangguk setuju. Ya Nissa, jangan sedih lagi ya. Jangan merasa bersalah juga. Jadikan ini sebuah pelajaran buat kita semua, supaya tidak cepat menuduh orang lain sebelum jelas buktinya, kata Bu Alia. Beberapa wali murid yang tadi dengan lantang ikut menuduh kini terlihat salah tingkah. Ada yang saling berbisik, ada juga yang memilih diam menundukkan kepala. Mereka tampak menyesali kata-kata yang sudah mereka ucapkan tadi, lalu satu persatu mengucapkan permintaan maaf pada Anissa. Hasan lalu menoleh ke arah kerumunan yang masih menonton. Baik semuanya, tolong bubar dulu ya. Jangan berkerumun di sini. Ayo, mari kita beri Nisa ruang untuk membereskan tempatnya. Anak-anak yang tadi mengintip dari balik pintu kelas perlahan mundur. Sebagian masih berbisik-bisik penasaran. Beberapa ibu wali murid memilih pulang, sementara yang lain kembali menunggu anak mereka dari kejauhan. Pak Nanang mendekat, lalu berbicara dengan nada lebih lembut. Nisa, setelah jam sekolah selesai nanti, saya minta kamu datang ke ruang guru sebentar ya. Kita akan bicarakan soal ini lebih lanjut, supaya kamu tidak dirugikan lagi. Iya Pak, jawab Anissa lirih, suaranya masih bergetar. Tak terasa, 1 minggu pun berlalu. Dan ternyata pepatah yang mengatakan bahwa setiap peristiwa selalu membawa pelajaran berharga itu benar. Begitulah yang kini dirasakan Anissa. Karena hikmah dari kejadian waktu itu, warungnya kini semakin ramai. Bukan hanya anak-anak sekolah yang berbelanja, tetapi juga para guru dan orang tua murid. Bahkan
Tak jarang anak-anak sampai kehabisan jajanan karena lebih dulu diborong oleh para orang tua yang ingin menikmatinya sambil berbincang sesama wali murid. Menu warung Anissa pun kini bertambah. Ada kopi tubruk, ada juga kopi instan dan berbagai gorengan seperti pisang, ubi, bakwan, tahu, dan lain-lain sesuai dengan permintaan dari para orang tua murid yang sering singgah di warungnya. Keramaian pembeli di warung Anissa tentu semakin membuat para pedagang lain yang sering menuduhnya itu menjadi semakin iri. Gosip-gosip aneh mulai menyebar hingga sampai ke telinga Anissa. Kalian lihat nggak? Warung Anissa itu ramai banget. Padahal baru kemarin ada kejadian itu. Kok aneh ya sekarang malah tambah ramai? Aneh kan? Bisik salah satu pedagang sambil melirik ke arah warung Anissa. Iya bu, aku juga heran deh. Jangan-jangan dia itu pakai penglarisan, entah jimat atau pesugihan gitu. Hi, saut yang lain dengan suara lirih tapi penuh curiga. Alah bu, kalian ini sukanya yang ngomong yang aneh-aneh. Kemarin juga kalian yang nuduh macam-macam, tapi ternyata warungnya baik-baik aja. Dan kalau sekarang warungnya itu ramai, yo itu artinya rezekinya lagi bagus. Semua itu datangnya dari Tuhan. Kita ndak boleh suzon, nanti malah nambah dosa sendiri kayak kemarin itu. Untung saya nggak ikut-ikutan. Potong wanita berusia 40 tahunan yang dikenal dengan panggilan Bude Asi itu seraya menatap ke para pedagang yang sedang bergosip. Sampai juga sama toh, pakai penglaris, sosok bijaksana, padahal aslinya sama. Astagfirullahaladzim, kalian ini kok bisa-bisanya ngomong begitu? Islah, saya mau lanjut keliling aja sebelum kalian tak jambak-jambak rambutnya. Kesal saya lama-lama di sini, ujar Bude Asi seraya menuntun sepedanya dan berlalu pergi. Pagi itu, seperti biasa, setelah Anissa menyiapkan dagangannya, ia pun berangkat ke sekolahan. Namun, begitu tiba di depan warung, Anissa agak sedikit kaget saat melihat ada tanah di atas meja dagangannya. Dan saat diperhatikan lebih seksama, tanah itu terlihat seperti tanah kuburan karena bercampur dengan sedikit serpian daun kering dan juga bunga. Jantung Anissa berdebar. Ia menatap sekeliling, namun halaman sekolah masih sepi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Anissa membersihkan tanah itu menggunakan sapu lidi kecil yang selalu ia bawa pulang dan pergi dari rumah. Siapa ya yang iseng begini pagi-pagi? Gumamnya pelan, berusaha menepis rasa tidak enak. Setelah selesai membersihkan meja, Anissa mencoba menenangkan diri dan mulai menata kue-kue dagangannya seperti biasa. Namun tak mengapa, dagangannya pagi itu sangat sepi. Bahkan para orang tua murid yang biasanya duduk-duduk santai di warungnya pun tidak ada yang mendekat. Udara juga seolah terasa berbeda di pagi itu. Rasanya jauh lebih dingin dari biasanya, sampai-sampai membuat bulu kuduk Anissa sesekali meremang. Tapi meskipun begitu, ia tetap mencoba tersenyum saat ada beberapa anak sekolah lewat di depan warungnya. Namun, mereka hanya melirik sekilas ke arah warung Anissa, lalu bergegas menuju kelas tanpa mampir seperti biasanya. Anissa menarik nafas panjang. Ada apa ya? Mungkin mereka lagi buru-buru karena banyak pelajaran hari ini, makanya langsung masuk kelas. Fikirnya berusaha menenangkan hati. Semoga saja jam istirahat nanti anak-anak kesini ya, ucap Anissa. Namun, rasa bingung dan cemas makin menjadi-jadi ketika jam istirahat tiba. Biasanya, begitu bel istirahat berbunyi, warungnya akan segera dipenuhi suara riuh anak-anak yang berebut membeli jajanan. Tapi kali ini hanya ada 2 anak yang datang membeli es teh. Mereka mampir itu pun karena Anissa memanggilnya. Dan anehnya lagi, mereka terlihat ragu-ragu saat hendak menyerahkan uang pada Anissa. Dari sudut matanya, Anissa memperhatikan beberapa wali murid yang sedang menunggu anaknya pulang.
Mereka duduk agak jauh di bawah pohon, namun sesekali melirik ke arah warungnya dan berbisik-bisik. Perasaan tidak enak yang sejak tadi pagi ia tahan kini semakin berat. Kenapa mereka semua seperti menghindar? Batinnya gelisah. Menjelang siang, saat suasana sekolah sudah sepi, Anissa kembali memandangi meja dagangannya yang masih terlihat penuh. Kue-kue dan puding yang biasanya cepat habis, tapi di hari itu malah tidak tersentuh sama sekali. Dalam diam, Anissa mengingat kembali tanah yang ia temukan pagi tadi. Hatinya mulai diliputi perasaan was-was dan juga takut. Ia juga mulai curiga ada yang tidak beres pada tanah itu. Jangan-jangan ini ada hubungannya. Tidak. Aku tidak boleh berprasangka seperti itu, ucapnya lirih. Cepat-cepat ia menepis rasa curiga. Dagangannya di hari itu akhirnya kembali ia bawa pulang. Sebagian yang tidak basi ia bagikan untuk anak-anak tetangga, dan yang sudah mulai basi langsung ia buang. "Loh, kenapa masih banyak sisanya, Nis?" tanya sang ayah. "Nggak laku, Bah. Nggak tahu kenapa, sepi banget hari ini," jawab Anissa berusaha bersikap biasa saja. Ayahnya terdiam beberapa saat. "Sabar ya, Nak. Semoga saja kerugian di hari ini besok diganti sama Allah dengan rezeki yang lebih besar," ucap sang ayah sambil menepuk pundak Anissa berusaha memberi semangat. Malam itu, setelah makan bersama sang ayah, Anissa langsung merehatkan tubuhnya di atas kasur di dalam kamarnya. Namun, baru saja matanya terpejam, Anissa tiba-tiba merasakan dadanya terasa sesak seolah ada sesuatu yang menindih. Dia mencoba menggerakkan tangan, tetapi tubuhnya seakan terkunci. Bibirnya sulit sekali untuk bersuara. Anissa tidak menyerah. Ia berusaha keras untuk membuka matanya karena dia yakin jika matanya terbuka, maka apa yang ia alami itu akan langsung hilang. Dan dengan sisa tenaga yang ia miliki, akhirnya secara perlahan kelopak matanya mulai terbuka. Akan tetapi, alih-alih melihat langit-langit kamar seperti yang ia harapkan, pandangan Anissa justru langsung terpaku pada sesosok makhluk berbalut kain berwarna hitam yang berada tepat di atas tubuhnya. Sosok itu menyerupai pocong, namun kain kafannya tampak lusuh, lembab, dan berwarna hitam. Jika makhluk semacam itu biasanya menebarkan bau busuk bangkai, yang satu ini justru mengeluarkan aroma mirip comberan yang baru saja diaduk-aduk. Dan wajah sosok pocong hitam itu pun nyaris tak terlihat karena tertutup kain. Hanya bagian mata yang menyembul dengan bola mata berwarna putih dan menatap Anissa tanpa berkedip. Jantung Anissa berdegup kencang hingga seolah ingin loncat keluar. Nafasnya ternganga. Dia mencoba berteriak memanggil ayahnya, namun hanya keluar suara lirih tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba saja dari arah pintu kamarnya terdengar suara ketukan yang diiringi dengan suara sang ayah yang memanggilnya. "Tok, tok, tok. Nisa, kamu belum tidur?" Suara ayahnya terdengar lirih namun jelas. Mendengar suara itu, mata Anissa berkedip pelan, dan dalam sekejap sosok pocong hitam di atasnya lenyap begitu saja. Namun aroma anyir comberan itu masih samar tercium di hidungnya. Daun pintu berdiri terbuka. Sang ayah mengenakan kaos dan celana training panjang masuk sambil menatap heran. "Kamu kenapa, Nis?" tanya sang ayah. Anissa ingin menjawab, tetapi bibirnya masih sulit digerakkan. Hanya nafas memburu dan matanya berkaca-kaca. Ayahnya segera duduk di tepi kasur, lalu mengguncang pelan bawah Anissa. "Anissa, bangun, Nak. Istighfar. Ayo sadar," kata ayahnya terdengar lembut namun tegas. Dengan sentuhan dan suara ayahnya perlahan, tubuh Anissa mulai bergerak. Dia terisak, lalu dengan cepat memeluk ayahnya. Begitu tubuhnya berhasil digerakkan, "Bah, tadi di sini ada, ucapnya terbata-bata. Ayahnya mengusap punggung Anissa agar anak gadisnya itu menjadi tenang.
Sudah tenang ya, sudah tidak ada apa-apa. Mungkin tadi kamu hanya mimpi buruk atau ketindihan saja. Ayo, baca doa dulu pelan-pelan. Dengan suara bergetar, Anissa mengikuti nasihat ayahnya. Ia mengucapkan doa yang diajarkan ibunya dulu. Setelah beberapa menit, pernapasan Anissa mulai teratur. Ayahnya kemudian merapikan selimut dan menepuk-nepuk lembut lengannya. Sudah ya, jangan dipikirkan lagi. Lebih baik sekarang kamu tidur. Ingat, baca doa dulu sebelum tidur. Abah akan tetap di sini ya, sampai kamu benar-benar tidur. Anissa mengangguk pelan, lalu membaca doa tidur. Setelahnya, ia mulai memejamkan mata. Sekitar pukul 3 subuh, ia bangun dan melihat sang ayah tertidur di lantai dengan berbantalkan sarung yang dilipat dan ditumpuk hingga menyerupai bantal. Melihat ayahnya sedang tidur seperti itu, membuat Anissa tidak bisa menahan rasa sedihnya. Maafin Nisa ya, Bah. Karena sampai Abah setua ini, Nisa masih belum bisa membalas jasa-jasa Abah dan belum bisa membahagiakan Abah. Dari dulu Nisa hanya bisa menyusahkan Abah. Maafkan Nisa ya, Bah, bisiknya seraya mengusap air mata yang mulai berjatuhan di pipi. Anissa lantas beranjak, melangkah dengan hati-hati karena takut langkahnya akan membangunkan sang ayah. Di dapur, Anissa memandangi bahan-bahan untuk membuat kuah bakso yang memang sudah disiapkan oleh ayahnya. Tatapannya kosong, pikirannya melayang jauh. Bayangan sosok pocong hitam dengan aroma comberan itu kembali terlintas jelas di bedaknya. Kenapa semua ini harus terjadi sama aku? Kenapa ya Allah? Aku hanya ingin membahagiakan orang tuaku, gumamnya lirih. Dia menundukkan kepala, menatap bayangan dirinya sendiri di permukaan lantai dapur. Ingatannya melayang pada tanah yang ia temukan di atas meja dagangannya. Dan anehnya, setelah penemuan tanah itu, dagangannya tiba-tiba sepi pembeli. Lalu malam harinya, ia ketindihan sosok pocong berkafan hitam yang mengeluarkan bau comberan. Jika semua hal yang ia alami selama berjualan itu digabungkan, maka akan seperti kepingan puzzle yang mulai membentuk satu gambaran yang jelas. Gak mungkin semua ini cuma kebetulan. Seumur umur aku tidak pernah mengalami hal semenyeramkan ini, gumam Anissa dalam hati. Rasa takut menguasai hatinya. Dia tahu perjuangannya berjualan selama ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sang ayah. Namun, sampai kapan ia harus kuat menghadapi semua gangguan itu, mulai dari hasutan, tuduhan, dan fitnahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak suka padanya, hingga teror gaib yang tiba-tiba muncul menghantuinya malam itu. Kalau dia nekat meneruskan untuk tetap berjualan, apakah dia dan ayahnya akan aman? Tidak ada jaminan. Dia menggigit bibir bawahnya, air matanya kembali menetes. Nisa capek, Bah. Nisa capek banget, lirihnya. Anissa mengusap air matanya dengan punggung tangan, lalu menarik nafas dalam-dalam. Pikiran yang semula kacau kini mulai menemukan arah, meskipun keputusan yang muncul membuat dadanya sesak. Mungkin memang ini saatnya untuk berhenti, ucapnya dalam hati. Dia tahu keputusan itu akan berat, apalagi melihat bagaimana ayahnya tetap berusaha mendukung meskipun kondisi mereka pas-pasan. Tapi ia juga sadar jika terus memaksakan diri, ia bisa kehilangan kewarasan, dan kemungkinan buruk ia bisa saja kehilangan sang ayah, orang tua satu-satunya yang masih ia miliki. Anissa, kenapa kamu menangis, nak? Tanya ayahnya dengan mata yang tampak menyipit. Nissa terdiam untuk beberapa saat, lalu kemudian ia menceritakan semuanya pada sang ayah. Ayahnya mendengarkan cerita itu dengan seksama, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari Anissa. Besok kamu ikut Abah ya, ujar sang ayah setelah Anissa selesai bercerita. Kemana, Bah? Sudah ikut saja ya. Yang kamu alami ini sudah bukan hal yang wajar, Nissa. Kalau dibiarkan bisa saja berdampak buruk untuk kamu, kata ayahnya.
Dan di keesokan harinya, mereka berdua pun berangkat. Anissa dibawa oleh ayahnya ke sebuah alamat yang ternyata merupakan rumah seorang laki-laki berusia awal 30-an. Namun tak kenapa, sejak awal tiba di rumah itu, Anissa merasa kalau laki-laki tersebut terus memperhatikannya. Dan jujur saja, Anissa merasa tidak nyaman. Apa kamu pernah melihat sosok seperti pocong yang kain kafannya berwarna hitam? Laki-laki itu bertanya dengan tiba-tiba. Anissa terdiam, matanya menatap lekat ke arah orang itu. Bagaimana mungkin orang tersebut tahu sedangkan mereka belum bercerita apa-apa padanya? Ya, kalau belum pernah syukurlah, karena saya melihat sosok itu terus mengikuti kamu. Orang tersebut melanjutkan. Anissa menelan ludahnya. Saya pernah melihatnya tadi malam, tepat di atas tubuh saya, dan baunya seperti bau comberan, jawab Anissa dengan suara yang sangat pelan. Lelaki itu menghela nafas panjang. Untung kamu datang ke sini tepat waktu. Jadi kita bisa melakukan beberapa cara untuk mengusir makhluk itu sebelum dia benar-benar mengganggu dan membuatmu celaka. Maaf, kira-kira makhluk ini kiriman atau makhluk liar ya? Tanya ayah Anissa. Kalau saya rasa ini kiriman. Dia memang dipelihara untuk membuat celaka si korban. Tapi tenang, saya akan mengembalikan makhluk itu pada tuannya. Kalau boleh tahu, siapa tuannya ya? Tanya ayah Anissa dengan tangan mengepal di atas lutut. Laki-laki itu tersenyum kecil. Setelah makhluk itu dikembalikan, dia akan memangsa tuannya sendiri. Jadi kalian tunggu saja. Anissa dan ayahnya berada di rumah laki-laki itu sampai malam hari. Dan setelah azan maghrib berkumandang, Anissa langsung dimandikan oleh lelaki tersebut. Selain dimandikan, Anissa juga diberikan sebuah botol kecil berisi cairan bening mirip minyak. Simpan minyak ini di atas pintu kamarmu. Kalau merasa ada hal-hal yang mengganggumu, cukup kamu teteskan minyak ini ke dalam air, lalu siramkan air itu ke sekeliling rumah. Pesan laki-laki tersebut saat Anissa dan ayahnya berpamitan untuk pulang. Tak terasa, 7 hari telah berlalu dan Anissa sudah tak lagi pernah mengalami gangguan dari sosok pocong berkafan hitam yang pernah mengganggunya itu. Dan tentu saja, dengan menghilangnya gangguan tersebut, ia merasa lega. Namun, di hari ke-10, kabar mengejutkan datang. Wanita yang pernah melemparkannya bakso busuk padanya meninggal dunia karena kecelakaan tertabrak truk bersama anaknya. Entah ini ada kaitannya dengan sosok pocong hitam itu atau tidak, Anissa pun tidak mengetahuinya. Karena Anissa juga sudah berhenti berjualan di kantin sekolah dasar tersebut dan saat ini ia sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah restoran ayam goreng milik brand lokal Indonesia yang cukup ternama di tanah Kalimantan. Selesai. Luar biasa kisah dari Om Ras. Waduh, Nisa memang berat ya jadi seorang Nisa. Dia baru lulus sekolah, masih terlalu muda, memulai satu usaha, berada di lingkungan yang baru dengan persaingan segala macam. Di sini sepertinya Nisa belum siap ya teman-teman ya secara mental, karena dimanapun sebenarnya kita melakukan usaha pasti ada yang suka, ada yang enggak. Itu udah pasti ya dalam bisnis apapun, nggak hanya warung. Dan di sini alhamdulillahnya ayahnya mendukung penuh tuh, dan juga ya itulah, orang baik akan selalu dikelilingi oleh orang baik. Seperti Nisa yang difitnah dengan kuah berbelatung, udah jijik banget ya. Padahal kuahnya segar, ini dibela nih sama pihak sekolah. Bahkan setelah diperiksa ternyata baik-baik saja. Tapi setelah itu ada tanah kuburan ditemukan di meja dagangannya. Nah dari sinilah teror bermunculan. Ayahnya peka, langsung bawa dia ke ke orang pintar sekitar 30 tahunan. Ini tadinya curiga jangan-jangan Robert tuh ya, 30 tahunan. Sakti mandiin dan mirip cara-caranya. Dimandikan sehabis maghrib, nah habis itu dikembalikan santetnya. Nah ini gayanya Robert banget ya teman-teman ya. Tapi di sini tidak dikatakan kalau itu Robert sih ya.
Tapi kisahnya keren pakai banget di sini. Walaupun pada akhirnya seorang Nisa harus menyerah, tidak melanjutkan dagangnya, tapi dia sudah bekerja di sebuah restoran ternama. Luar biasa, semoga untuk Nisa sukses selalu ya. Dan Om Ras, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.